Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizi Gilang Agung Farizi dari program studi manajemen informatika kelas 4C. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu MAC address. Pada pertemuan teori kedua ini itu membahas tentang MAC address. MAC address adalah singkatan dari Media Access Control Address yang disebut merupakan identitas dari sebuah perangkat ketika digunakan dalam sebuah jaringan internet. Bagi kebanyakan dari kita, mungkin MAC address lebih terdengar asing dibandingkan dari IP address. Yang biasa kita gunakan yaitu IP address biasanya untuk menghubungkan ke perangkat dari satu perangkat ke perangkat lain. Nah, bedanya dengan MAC address ini adalah di penulisannya. Kalau misalkan IP address itu kan cuman angka, kayak misal contohnya 192.168.1.2. Tetapi kalau MAC address itu penulisannya menggunakan heksadesimal 0 sampai F. Jadi dia campuran ada kata, ada huruf dan juga ada angka. Jadi penulisannya ada 12 heksadesimal, 6 angka pertama menunjukkan organization unique identifier. Setiap vendornya mempunyai MAC address masing-masing. Nah, di sini langsung aja kita praktekkan untuk melihat MAC address dan juga IP address pada sebuah perangkat. Nah, di sini kita coba hubungkan kedua buah perangkat, yaitu di sini saya tambahkan 2 buah PC dengan saya hubungkan menggunakan internet. Nah, di sini dari kedua PC ini, jika ingin bisa saling berkomunikasi atau bertukar data, itu kita menggunakan yang namanya IP address. Jadi di sini kita konfigurasi dulu IP-nya 192.168.1.1 misalkan. Kemudian subnet mask-nya kita default aja settingnya. Kemudian PC yang ke-8 kita setting juga untuk IP konfigurasinya, misalkan 192.168.1.5. Ininya default aja. Nah, jika sudah begini, kita tes apakah kedua PC ini udah bisa saling berkomunikasi dengan cara kita buka terminal atau CMD-nya pada salah satu PC, kemudian kita ping IP tersebut 192.168.1.1. Enter. Nah, di sini kalau udah ada reply from IP, ini berarti tandanya udah terhubung. Nah, untuk melihat MAC address yang ada pada perangkat di PC ke-9 ini, kita bisa menggunakan ARP-A atau juga kita dengan mudah di sini kita ke bagian config, kita ke bagian flash internet. Nah, di sini terdapat MAC address kita yaitu 0002.1694.B9D5. Jadi bisa terlihat ya di bagian config dan flash internet ini bahwasanya MAC address kita itu yang ini dan IP address kita yang ini, subnet mask kita yang ini. Nah, jadi tadi adalah salah satu cara untuk kita melihat MAC address di sebuah perangkat. Nah, di sini juga ada cara lain untuk kita melihat MAC address pada PC. Itu di sini kita bisa klikkan pada PC-nya, kemudian kita ke desktop, kemudian kita ke bagian terminal. Nah, di sini kita klikkan ipconfig/all. Nah, pada bagian ini, di sini juga kalian bisa melihat MAC address dari perangkat PC ini, yaitu di bagian physical address ini. Nah, pada bagian ini adalah MAC address dari perangkat atau PC nomor 9. Oke.
Oke, baik. Selanjutnya di sini kita akan melihat lagi MAC address dari device lain, yaitu di sini kita pakai switch ya, switch 2960. Di sini kita akan melihat MAC addressnya. Caranya tinggal kita klik, kemudian bagian CLI, kemudian di sini kita enter. Nah, di sini kita ketikkan show IP interface brief, enter. Nah, di sini bakalan muncul banyak banget sebuah interface yang berbeda, yang pastinya pada setiap interface ini mempunyai MAC address yang berbeda-beda. Nah, seperti kita contohnya, misalkan di sini kita show interface, nah di bagian sini kita bisa lihat ya, pada Face Internet 01 di sini mempunyai IP atau MAC address mempunyai MAC address yaitu 00E0 F9A0 8D01. Nah, di sini coba kita cari lagi. Nah, di sini contohnya pada bagian router itu sama aja ya. Untuk caranya itu kita show interface. Kemudian di sini contohnya Face Internet 00. Nah, di sini mempunyai mempunyai MAC address yaitu 00D0.FF6A.A201. Yang pastinya berbeda banget sama MAC address yang ada pada switch tadi. Jadi kesimpulannya setiap perangkat ataupun device mempunyai MAC address yang berbeda-beda. Baik, selanjutnya di sini yaitu penggunaan tentang ARP table. Apa sih itu ARP table? ARP table adalah sebuah command line yang digunakan untuk mengecek MAC address juga. Jadi misalkan pada PC 8 dan ke-9 ini kita cek terlebih dahulu pada IP-nya. Oke, ini sudah benar 1.5. Kemudian di bagian IP 1.1, oke, sudah benar. Nah, kita ping bagian PC yang ke-8 ini. Kita coba cek ARP tabelnya atau mengecek MAC address menggunakan command ARP-A. Caranya kita ping dulu pada IP PC yang ke-9 karena ini kita berada di PC yang ke-8 ya. 192.168.1.1. Kita enter. Oke, sudah berhasil ya. Nah, kemudian kita cek MAC address-nya menggunakan ARP-A. Enter. Nah, di sini bakalan muncul ya, yaitu MAC address dari PC yang ke-9 itu adalah 0002.1694.B9D5 dengan type-nya yaitu dynamic. Apa itu dynamic? Dynamic adalah otomatis. Nah, jadi kita juga bisa mengecek MAC address menggunakan ARP table atau ARP-A. Nah, baik, selanjutnya di sini kita akan mencoba melihat detail dengan menggunakan fitur simulation ini. Fitur simulasi ini ya. Nah, fitur ini di sini tadi saya udah coba untuk nonton videonya, tetapi saya kurang paham. Saya akan menjelaskan apa yang saya tangkap saja. Nah, misalkan di sini kita ingin melihat apa sih kejadian detail ketika kita ping IP itu. Nah, di sini contohnya kita coba kasih surat ya, atau paket di sini. Dan di sini kita kasih paket. Nah, di sini bakalan muncul nih PC ke-8 dengan tipe ICMP.
Nah, di sini kalau kita lihat, di sini dia ke destinasi PC9 atau tujuan PC9 dari PC ke-8. Pada outliernya di layer yang ketiga. Di sini coba kita jalankan, kita kirim suratnya. Nah, di sini bakalan berubah ya. Nah, di sini bakalan keisi di bagian in layer dan juga out layernya. Sebenarnya saya kurang paham sih maksudnya dari penjelasan tadi itu apa menggunakan simulasi ini. Tetapi di sini saya udah cukup mengerti gimana sih cara terbentuknya dari ARP table tersebut. Jadi kita coba lagi di sini. Contohnya kita buka lagi di terminal command program, kemudian kita ARP min A enter. Nah, di sini masih terbentuk ya untuk MAC address pada bagian atau pada PC ke-9 ini. Nah, di sini kita coba hapus ARP min D untuk menghapusnya. Kita coba lagi ARP min A. Nah, di sini udah kehapus ya. Kemudian kita coba pada PC ke-9 ini kita ping lagi, kita bentuk lagi. Cara membentuk ARP atau ARP table ini adalah kita ping dulu ping dari PC ke-8 yaitu 192.168.1.5. Enter. Oke. Bentar, kita tunggu di sini. Oke, baik. Jadi kita lanjutkan lagi ya. Kita ping terlebih dahulu IP dari PC ke-8 yaitu ping 192.168.1.5. Enter. Tunggu di sini. Bentar. Oh, tidak mau ya dia ya. Bentar ya. Oke, di sini kita coba lagi ulangin ping 192.168.1.5. Kita ping PC yang ke-8 ya. Nah, di sini sudah terhubung ya. Nah, sekarang gimana sih cara terbentuknya ARP table itu? Terbentuknya adalah jika kita sudah mengkonfigurasi IP dari PC lawan jenis kita, yaitu misalkan kita memakai PC ke-9, berarti PC yang ke-8 ini IP-nya kita ping di PC yang ke-9 ini. Jika sudah, kita bisa yang namanya mengaplikasikan komen yaitu ARP min A. Nah, jadi sini langsung terbentuk ya. Jika ingin menghapusnya, ketikkan ARP min D jika ingin menghapus ARP tabelnya. Kita ARP min A lagi, ini udah pasti hilang. Oke, mungkin itu aja yang saya ngerti mengenai ARP dan pembentukan ARP dan cara penghapusan ARP tabel. Kita lanjut lagi. Oke, di sini selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat 3 PC yang terhubung dengan satu switch. Jadi di sini kita masukkan contoh 3 PC-nya dulu. Nah, di sini kita beri namanya ya, yaitu di sini PC 1, kemudian di sini PC 2, kemudian di sini PC 3. Dan kemudian pada bagian di sini kita tambahkan switch ya. Sebentar, mana switch? Ini switch ya. Kita pakai yang 2960. Jadi kita akan menghubungkan ketiga PC ini pada satu switch. Kita hubungkan terlebih dahulu. Oke, kita hubungkan lagi.
gabungkan lagi. Nah, kemudian di sini kita akan mengecek IP tabelnya, APR tabelnya ya, ARP tabelnya. Jadi di sini kita setting dulu IP-nya. Di sini 192.168.1.1. Ini kita default. Setting lagi di sini 192.168.1.2. Ini untuk PC yang kedua. Oke, sudah. Yang PC yang ketiga kita setting juga IP-nya 192.168.1.3. Oke, jadi masing-masing komputer ini udah mempunyai IP yang terhubung ke satu buah switch ini. Nah, untuk mengecek ARP tabelnya, kita cek pada PC yang pertama, kita ping ke PC yang kedua, ping 192.168.1.2. Oke, sudah terhubung ya. Kemudian kita cek ARP tabelnya, dan di sini bakalan terlihat ya ARP tabel dari PC yang kedua, yaitu dengan IP 192.168.1.2 dengan MAC address-nya 00E0D59C. Coba kita tes di sini apakah sama. Ke terminal kita IP config /al. Nah, di sini di bagian physical address-nya D59C benar ya, 00E0. Jadi benar ya. Jadi ARP tabelnya sudah bisa. Begitupun sebaliknya, di sini coba kita cek pada komputer yang kedua atau PC yang kedua, kita cek IP ARP -A. Enter. Nah, di sini bakalan terlihat juga PC yang pertama dan juga IP-nya udah IP dari PC yang pertama adalah ini, dan MAC address dari PC yang pertama itu adalah 003 dan belakangnya E5 E1. Kita cek di sini. IP config /al. Nah, di sini bisa lihat ya, 03 kali plus 3 dan E5 E1 dari MAC address-nya, dan IP-nya adalah 192.168.1.1. Jadi terhubung ya. Nah, sekarang kita bakalan cek untuk IP atau siapa aja yang melakukan MAC address pada interface dari ketiga ini dengan cara menggunakan switch ini ya, yaitu kita ke CLI, kemudian kita enter. Di sini kita show MAC address table, enter. Sorry sebentar, di sini MAC address table. Oke, jadi tadi ada yang lupa ya, maaf. Kita end dulu untuk masuk ke mode mode. Kita baru show MAC address min table. Enter. Di sini ada invalid ya, tidak terdeteksi inputan dari MAC address-nya. Coba kita ping ulang di sini. Ping 168.1.2. Kita enter. Langsung kita balik ke bagian switch ini, kita enter show MAC address
table. Enter. Sepertinya ada yang salah pada ininya ya. Kita coba show MAC ID. Nah, oke, jadi di sini ternyata ada yang salah ya. Di sini bisa show MAC ID. Jadi di sini bakalan tampil nih dari PC yang kedua. Di sini bakalan muncul nih dari MAC address-nya yaitu 00E0 B0C3D59C dengan port yaitu FA02 atau PC yang kedua, dan PC yang pertama yaitu dengan tipe dynamic atau otomatis dengan MAC address-nya 0003.E488.E5E1. Nah, jadi gunanya switch ini adalah untuk kita mengetahui semua MAC address dari semua interface. Kenapa di sini PC3 tidak ada? Karena PC3 belum melakukan yang namanya ping IP pada PC yang pertama ataupun yang kedua. Jadi tidak bakalan terdeteksi. Oke, sekarang kita akan lanjutkan lagi untuk cara mengecek MAC address pada simulasi ya, simulation ini, pada menu simulation, dengan cara kita akan mengirimkan surat ya, atau mengirimkan paket. Bentar, bisa dipindah ya, cara pindahnya ini. Oke, nggak usah lah ya. Nah, di sini kita coba kirimkan di sini pesan atau paket. Bentar, ini tidak mau. Ke sini. Kirimkan. Oke, jadi di sini kita coba untuk jalankan. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Untuk kita pencet juga di sini, coba. Oke, jadi di sini dari misalkan kita kirim paket di pada PC 1, di sini akan terlebih dahulu mengirimkan ke switch ya. Nah, kalau kita lanjutkan lagi di sini bakalan mengirim ke antara PC 2 dan PC 3. Kenapa PC 3 ini tidak mau menerima? Karena di PC 3 ini belum dikonfigurasi yang namanya APR table-nya. Nah, jadi di sini dia bakalan menolak ya. Nah, beda dengan di sini, coba kita pencet sebentar. Di sini kita coba untuk ARP-A. Nah, di sini ada ya untuk dari MAC address-nya. Dan juga di sini ketika kita pencet ARP-A itu ada juga ya untuk dari si MAC address-nya. Beda dengan dari PC nomor 3 ini. Ketika kita cek ARP-A-nya di sini no ARP Enterprise Fault. Dan kita juga bisa lihat nih di sini di bagian ini. Ntar kita bisa cek dengan cara oke, mungkin segini aja untuk video atau praktikum yang bisa saya jelaskan mengenai cara melihat MAC address, apa itu kegunaan dari MAC address, dan juga cara menggabungkan ketiga PC ini dengan switch melalui MAC address dan lain sebagainya. Mohon maaf jika masih bingung dalam penjelasan saya, karena saya juga sedikit kurang paham, dan sebisa mungkin saya jelaskan apa yang saya tangkap aja.
Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.